Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan banyaknya koruptor di Indonesia menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Hal itu juga diperparah dengan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara sholawatan untuk pemilu damai dan solidaritas Palestina di Pondok Pesantren Anukoyah Sumeneb, Jawa Timur. Mahfud mengatakan jika semua berlaku jujur, masyarakat akan bisa menikmati kekayaan Indonesia. Ia berharap para santri bisa menjadi kader untuk menyelamatkan Indonesia di masa yang akan datang. Pada yang mulia, negara ini kaya raya, saudara ndak usah rebutan nanti kebagian semua asal semuanya berlaku jujur. Sekarang ini masih banyak orang miskin, banyak yang tidak kebagian rakyat kita dari kekayaan negara kita ini. Karena di negeri ini banyak koruptornya. Banyak orang masih menderita di negeri ini karena penegakan hukumnya lemah. Oleh sebab itu adik semua nih harus menjadi kader untuk menyelamatkan Indonesia ke masa depan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung soal kesulitan-kesulitan yang dirasakan rakyat saat ini sebagai jembatan mengenalkan slogan perubahan yang diusung pasangan Amin. Timanya kuat imunya karena sedang mengalami banyak kesulitan, gaji pas-pasan, akhir bulan terpaksa makan mie instan, cari lowongan kerja masih sangat sulit, kadang-kadang kalah saingan dengan orang dalam. Bagi juga yang masih betul-betul menghadapi tantangan dan kesulitan, kita memang tidak mudah merubah dunia, tapi kita bisa merubah Indonesia dengan bersama-sama bahu-membahu untuk perubahan dan perbaikan. Jadi jangan khawatir, mari berjuang dengan cara apa? Jangan biarkan pemilu ini berlalu tanpa ada peran kita. Pemilu ini harus kita manfaatkan betul agar kita merubah nasib kita. Saudara, komitmen berantas korupsi jadi janji yang ditawarkan para pasangan Capres-Cawapres dalam meyakinkan publik soal penegakan hukum. Untuk mengulas soal komitmen para Capres-Cawapres dalam memberantas korupsi, saudara, di studio Kompas TV sudah hadir juru bicara Timnas Amin, Mas Pipin Sopian, dan juga ada Direktur Eksekutif, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti. Selamat sore, Bung Ray, Pak Pipin. Dan di sambungan virtual juga saudara sudah ada juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran, Bang Andre Rosiade, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Tama S. Langkun. Selamat sore Bang Andre, Mas Tama. Selamat sore Mas, selamat sore Bang Ray dan Mas Pipin. Assalamualaikum. Sudah bergabung narasumber semua. Mas Pipin, soal ini amanat reformasi memberantas korupsi, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, bagaimana pasangan Amin ini untuk meyakinkan ke publik ke depan harus ada perubahan tentu. Apa yang perlu dirubah soal pemberantas ini dan apa yang harus diperbaiki menurut Anda? Yang harus dirubah adalah bagaimana kita punya pemimpin yang anti korupsi, pro pemberantasan korupsi. Yang punya rekam jejak yang baik ketika memimpin. Itulah yang dimiliki oleh Pak Anies Rashid Baswedan ketika beliau 5 tahun memimpin DKI Jakarta sebagai Gubernur Jakarta, maka beliau mendapatkan penghargaan 3 kali. 3 penghargaan dari KPK, mendapat penghargaan dari Menpan RB yang mampu membuat kan, kalau zona soal pemimpin pasti berubah karena kan ini periode baru nih tahun depan. Nah, kalau misalkan soal komitmen dan yang konkretnya soal pemberantasan KKN ini seperti apa dari pasangan Amin? Jadi yang pertama yang kita lihat adalah rekam jejak. Jadi saya kira siapapun bisa menjanjikan. Tapi rekam jejak itu yang menjadi prestasinya Pak Anies Baswedan. Saya mohon maaf kalau tadi misalnya kita lihat Pak Mahfud mengkritisi, tetapi memang beliau sebagai Menko Polhukam di situ. Jadi sebetulnya mengkritisi dirinya sendiri. Tetapi kalau kita melihat bagaimana rekam jejak itu penting, ya. Tadi saya katakan KPK memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI yang untuk Pemkot DKI waktu itu yang memiliki integritas, membangun zona integritas. Dan itulah saya kira yang pertama. Yang kedua yang menjadi PR kita adalah bagaimana ke depan KPK diperkuat. Makanya saya tegaskan Amin menang maka KPK akan diperkuat,
tidak tebang pilih, pastikan kita pilih pimpinan KPK yang punya kredibel, punya integritas, tidak ada intervensi di situ. Yang ketiga yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita memasukkan kurikulum anti korupsi kepada dunia pendidikan kita. Saya kira ini yang menjadi PR kita dan ada dalam visi misi Amin adalah bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita supaya memiliki pendidikan anti korupsi sejak dini. Kami tangkap, ada 3 poin penting yang tadi disampaikan oleh Mas Pipin. Bang Andre, kalau dari nomor 2 seperti apa figur Prabowo Gibran dalam komitmennya memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bang Andre? Ya, kalau komitmen kita jelas, komitmennya. Bahkan Pak Prabowo secara tegas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, beliau bukan hanya dengan kata-kata, ya, tapi beliau dengan aksi nyata. Beliau langsung mencoret ada 2 nama caleg Gerindra yang mantan narapidana setelah beliau mendapatkan laporan. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi dengan kata misi Astacita itu jelas. Kita sudah bunyikan ya, itu memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Ini jelas, ya, bukan hanya korupsi, tapi penyeludupan pun harus. Karena sekali lagi Pak Prabowo akan bentuk yang namanya Badan Penerima Negara. Bagaimana negara membutuhkan uang sehingga bisa mengeksekusi janji-janji politik Pak Prabowo seperti makan siang gratis dan minum susu gratis untuk anak-anak. Kalau soal naikkan gaji ASN TNI Polri itu gimana Bang Andre? Katanya salah satu atasi untuk korupsi itu menaikkan gaji ASN TNI Polri juga. Ya tentu juga komitmen itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo di Astacitanya, ya, untuk menaikkan. Makanya ini salah satunya untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Itu kan BNPB. Nah, kami sudah punya yang namanya program Badan Penerimaan Negara. Jadi kami, Pak Prabowo dan Mas Gibran, seandainya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kita akan bentuk yang namanya Badan Penerimaan Negara. Sehingga semua janji-janji itu bisa dieksekusi. Nah, bicara kembali soal korupsi, Pak Prabowo, ya mungkin dari kandidat yang ada, mohon maaf ya, dengan segala hormat, Pak Prabowo satu-satunya kandidat di luar Mas Anies dan Mas Ganjar yang belum pernah diperiksa oleh KPK. Ini rekam jejak ya. Saya mengutip kalimat-kalimat tapi diperiksa kan belum tentu salah juga ya. Mas Andre diperiksa itu belum tentu salah juga ya. Yang penting berarti kan Pak Prabowo tidak pernah bermasalah. Kita bicara fakta, rekam jejak. Pak Prabowo satu-satunya calon presiden, kandidat calon presiden yang berkompetisi di Pilpres 2024 tidak pernah diperiksa KPK. Ya, tidak pernah diperiksa KPK. Mas Anies pernah diperiksa KPK, ada dugaan waktu itu. Baik. Mas Ganjar pernah diperiksa di KPK. Kami tangkap ya. Kami tangkap. Ini di awal nih kita bicara soal komitmen konkretnya ya, Bang Andre ya. Jangan. Kasih kesempatan yang sama dong. Tadi Pipin yang lain bicara nggak dipotong. Tadi saya nanya juga ke Mas Pipin beberapa kali pertanyaan. Silakan. Gimana? Apa yang kurang? Silakan, Bang Andre. Jangan seakan-akan ya reporter Kompas TV nggak fair. Aman. Saya akan kasih porsi juga yang sama. Silakan, Bang Andre. Jangan seakan-akan pro Ganjar gitu loh. Tidak. Gitu. Kita akan kasih porsi yang sama. Saya bicara fakta. Kandidat satu-satunya yang tidak pernah diperiksa KPK namanya Prabowo Subianto. Mas Ganjar pernah diperiksa KPK, Mas Anies pernah diperiksa KPK. Kita bicarakan soal penegak hukum. Nah, lalu Pak Prabowo punya prestasi yang luar biasa. Bagaimana beliau mencegah korupsi 51 triliun yang ada di Kementerian Pertahanan dan sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Dan itu mengagetkan. Ya, dan itu sudah cerita yang semua orang tahu, bahkan Pak Rizal Ramli pun sudah menyampaikan hal itu secara terbuka di depan publik. Jadi berbuat ya penegakan anti korupsi, memberantas korupsi itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata. Itu sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Ya monggo silakan. Baik, kami tangkap. Dari Bang Andre langsung, Mas Tama, bagaimana Anda melihat? Ini Menko Polhukamnya ada di tim Ganjar sendiri kan sebagai cawapresnya. Bagaimana soal komitmen pemberantasan KKN ini?
Ya, saya rasa Mas, terkait dengan pemberantasan korupsi, saya coba jelaskan ya tadi soal posisi Menko Polhukam dan lain sebagainya. Poinnya begini, kalau kita bicara pemberantasan korupsi itu adalah program yang tidak bisa beres dalam waktu 5 tahun. Nah, kalau kita bicara soal record, saya rasa Prof. Mahfud juga salah satu yang punya prestasi luar biasa. Kalau kita lihat misalnya perkara-perkar yang berhubungan dengan kerugian yang begitu besar seperti Indosuria, salah satu perkara yang macet itu kerugiannya 1,106 triliun, 23.000 korbannya. Walaupun bukan korupsi, tapi kita bicara soal penegakan hukumnya. Itu ada upaya-upaya untuk dikembalikan kepada masyarakat, kepada korban. Yang lainnya seperti Asabri yang juga macet ditangani juga oleh penegak hukum. Artinya dalam konteks untuk mengkoordinasikan penegakan hukum itu berjalan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita bicara terkait dengan konteks pemeriksaan, saya rasa sudah selesai juga. Mas Ganjar pernah diperiksa misalnya, itu pun juga perkara yang sudah selesai di pengadilan. Dan justru posisi Mas Ganjar itu memberikan banyak keterangan terkait perkara yang diungkap. Nah, jadi saya rasa tidak kemudian diasosiasikan sebagai orang yang terlibat. Tidak, sebaliknya, dan putusan pengadilan bilang begitu. Kalau langkah ke depan yang disiapkan seperti apa, Mas Tama? Yang ketiga, ini baru kita bicara soal visi misinya, soal programnya. Itu banyak sekali, Mas. Yang paling pertama tentu saja kita meletakkan pidana korupsi atau pemberantasan korupsi itu menjadi fondasi dalam visi misi. Jadi ada 3 fondasi besar, ketersediaan anggaran atau pelipat gandaan anggaran, ada pemberantasan korupsi, ada digitalisasi birokrasi. Nah, dalam konteks pemberantasan korupsi kita menjadikan itu menjadi fondasi untuk semua program-program yang akan kita jalankan. Dan satu bagian tersendiri, bagaimana teknisnya? Tentu saja kita akan berangkat dari regulasi. Akan ada banyak regulasi yang kita ganti. Ada undang-undang tindak pidana korupsi yang belum pernah berubah setelah 99, ada undang-undang perampasan aset, dan lain sebagainya. Kami tangkap, soal ada penggantian regulasi yang Anda soroti. Betul. Baik. Begitu juga dengan upaya-upaya penindakannya, Mas. Oke, upaya penindakan juga. Bang Ray, ada beberapa poin tadi yang disampaikan dari juru bicara tim pemenangan nih. Bagaimana Anda melihat soal komitmen? Tadi disinggung rekam jejak, semuanya mengeluarkan rekam jejak para kandidatnya. Bagaimana Anda melihatnya, Bang Ray? Ya, sebetulnya kalau pemberantasan korupsi ini, kalau di tingkat makronya hampir sama semua lah. Nggak akan beda-beda jauh kan. Semuanya pasti mengatakan kami pro terhadap gerakan anti korupsi, pasti akan membuat KPK lebih kuat, ya, dan sebagainya gitu. Oleh karena itu sebetulnya lebih tepat tuh kalau diuji di elemen teknisnya, turunannya maksudnya. Misalnya begini. Apakah nanti mereka sepakat untuk merevisi kembali undang-undang KPK pasca revisi yang sebelumnya? Gitu, sebagai contoh tuh gitu ya. Nah, yang kedua tadi sudah disebutkan oleh Bung Tama, apakah mereka setuju mempercepat pembahasan undang-undang perampasan aset gitu ya. Nah, yang ketiga adalah soal apakah mereka berani betul-betul membuat semacam kanal yang lebih transparan terhadap penggunaan anggaran negara dan juga proses di dalam rekrutmen birokrasi. Nah, yang keempat termasuk di dalamnya, mestinya kalau korupsi ini harus dikaitkan juga dengan fenomena terhadap kolusi dan nepotismenya. Itu kan satu rangkaian. Karena kalau nepotisme itu cenderung melahirkan korupsi. Kolusi itu cenderung melahirkan korupsi gitu. Nah, itu harus dikaitkan juga sejauh apa mereka punya tanggapan terhadap katakanlah misalnya nepotisme politik maupun koalisi politik, oligarki politik maupun kolusi politik gitu. Nah, 4 sifat ini ujungnya itu di korupsi itu. Korupsi itu biasanya terkait dengan 3 hal yang kita sebutkan tadi, nepotisme, oligarki maupun soal tadi soal undang-undang menarik kalau misalkan ditanyakan Bang Andre ini kan Gerindra salah satu partai yang terbesar juga di DPR, di parlemen. Bang Andre tadi disinggung soal ada undang-undang KPK, undang-undang perampasan aset. Ini kedepannya bagaimana dari Prabowo untuk bisa mempercepat nih akselerasi soal ini, atau ada perlu yang diubah atau diganti, yang diperbaiki, Bang Andre? Nggak kedengaran. Kayaknya di mute deh Bang Andre suaranya. Lupa saya, kepencet. Silakan Bang Andre. Karena di mobil. Tadi saya ingin menjelaskan hal yang lebih detail ya. Tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap korupsi Bang Andre dari pembenahan hukum. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Sabar dong. Enggak, itu tadi sinyal Bang Andre agak keganggu. Sabar Bang, sabar. Sinyal Bang Andre keganggu, jadi tadi kita menerimanya putus-putus. Sayang Bang Andre loh. Kedengaran.
Suaranya Bang Andre putus-putus. Ya, jadi sabar. Jadi gini, caranya bagaimana? Tentu dengan mulai dari pembenahan hukum. Ya, ini satu, mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi. Selanjutnya, membangun single identity number. Ini penting. Dan sistem informasi administrasi dan database kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaan dan memudahkan pelacakan aset. Nah, ini nih masuk di situ. Pelacakan aset, pajak maupun persoalan NIK ganda pada daftar pemilih tetap DPT di dalam pemilu. Selanjutnya memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Selanjutnya, menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerjasama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Lalu menjamin untuk tidak, ini penting, mengintervensi KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. Lalu memperkuat program edukasi anti korupsi bagi generasi muda serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik. Lalu memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat orang banyak dan perlindungan sumber daya publik seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan. Ini durasi kita terbatas Bang Andre. Jadi kalau dirangkumkan garis besarnya seperti apa nih Bang Andre? Jadi banyak tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita akan memperkuat KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana kita akan mendukung tadi yang namanya tadi yang pertanyaan bagaimana memudahkan pelacakan aset, ya, mencegah penyalahgunaan identitas ganda, semuanya akan dibenahi oleh Pak Prabowo. Jadi, penguatan lembaga ya, penegak hukum, KPK, polisi, hal-hal yang belum kejaksaan, itu tadi yang zaman Pak Jokowi sekarang tentu akan kita sempurnakan. Gitu baik. Kami tangkap. Saya akan kasih kesempatan buat Mas Pipin, Bung Lama, juga Bang Ray nanti di segmen berikutnya. Kita jeda sejenak. Kompas Petang akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami, saudara. Dialog Kompas Petang soal komitmen para pasangan Capres-Cawapres berantas korupsi KKN. Kita akan kembali lanjutkan. Tadi sudah mendengarkan bagaimana paparan komitmen para kandidat. Saya ingin ke Mas Tama. Mas Tama, kalau tadi Bang Andre ada penguatan di lembaga penegak hukumnya, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, soal juga perampasan aset disinggung. Nah, kalau dari timnya Ganjar Mahfud seperti apa Mas Tama? Saya jawab pertanyaan Mas Baim dan Bang Ray tadi. Yang paling pertama soal revisi undang-undang KPK kita revisi. Undang-undang tindak pidana korupsi kita revisi. Tentu saja dengan model revisi yang partisipatif itu semua dijelaskan dalam visi misi kita yang sudah kita sampaikan dalam bagian penjelasannya. Dan kemudian juga terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi, tentu dia tidak bisa kemudian dimonopoli hanya satu lembaga saja. Tidak hanya KPK saja. Tentu saja butuh kerjasama. Makanya kemudian selain kita revisi undang-undang, kita memperkuat soal sinergitas antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, disitulah kemudian akan bicara soal penguatannya. Apa itu penguatan? Penguatan kelembagaan tentu saja kita akan bicara soal kecukupan lembaga tersebut untuk menangani perkara-perkara yang ada. Kita siapkan juga lembaga-lembaga tersebut secara anggaran apakah mampu anggarannya menjawab semua perkara-perkara yang muncul. Dan kemudian juga kita bicara soal saling kontrol di antara mereka dengan kemudian ada yang namanya satu data, pertukaran data, informasi penanganan perkara, dan lain sebagainya. Jadi secara teknis itu semua sudah kita jabarkan dalam konsep yang kita tawarkan kepada publik. Dan poin lainnya, Mas Baim, tentu saja kita juga berharap ada upaya-upaya pencegahan di masing-masing kementerian. Karena kalau kita bicara pemberantasan korupsi, dan khususnya bicara soal bagian pencegahan, tanpa adanya penguatan di masing-masing kementerian lembaga, itu menjadi omong kosong. Kenapa? Diperintahkan untuk pencegahan untuk A, B, C, dan D, tapi tidak ada penguatan di sisi tersebut,
tentu saja itu akan membuat pemberantasan korupsi ini menjadi tidak maksimal. Nah, artinya dalam konteks pemberantasan korupsi, tentu saja ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama soal penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Nah, aspek ini harus berjalan secara bersama-sama dan penguatannya itu harus dilakukan juga secara sistematis dan kemudian juga kita melihat berbagai macam aspek, khususnya juga soal orang-orang yang nanti akan mengisi di sana. Demikian Mas Baim. Baik. Kang Pipin, gimana? Kalau dari timnya Anies kan perubahan sudah jelas, pasti berarti semua elemennya ini akan diubah atau seperti apa? Kemudian juga dulu sempat disinggung juga soal tebang pilih. Kalau bicara soal korupsi, jangan tebang pilih penegakan hukum. Itu yang disinggung oleh Mas Anies. Bagaimana? Ya, kita melihat ya, kalau misalnya penegakan hukum, ya pemberantasan korupsi, tebang pilih, maka yang akan terjadi tadi. Siapa yang pro pemerintah, maka dia akan lepas dari kasus korupsi. Tapi kalau yang anti pemerintah atau mengkritik pemerintah, maka dia akan diproses dengan mudah. Jadi itu yang kita melihat ya 10 tahun terakhir itu. Ada praktek seperti itu. Nah, bagi kita sebetulnya yang paling penting itu apa sih? Leadership, kepemimpinan. Ketika seorang presiden tahu misalnya bagaimana memperkuat KPK itu. Ketika melihat ada orang penyidik KPK yang punya integritas, bagus kemampuannya, punya pengalaman luar biasa, ada 75 orang kemudian dinyatakan tidak lolos tes kebangsaan TWK, terus kemudian ada 56 di situ diberhentikan, dinonaktifkan. Seorang presiden tentu tidak akan membiarkan itu. Baik. Jadi tetap dari pucuk pimpinannya ya. Jadi kita melihat ya kepemimpinan ketika presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan akan melihat apakah memang layak seorang penyidik KPK yang punya integritas luar biasa kemudian dibiarkan begitu saja. Jadi saya kira ini keberpihakan, kepemimpinan yang harus diambil sebagai presiden. Yang kedua adalah kita melihat ke depan yang harus dilakukan adalah pentingnya kurikulum anti korupsi di setiap level pendidikan. Edukasi, mulai dari SD, SMP, SMA. Saya kira kita ingin membentuk manusia yang paripurna. Kita jelaskan kepada mereka betapa rusaknya dampak dari korupsi. Ketika korupsi terjadi, maka potensi untuk memberikan modal usaha itu sangat terbatas. Ketika korupsi, maka kemiskinan akan banyak terjadi di mana-mana. Maka saya setuju dengan Bang Rey, apa yang disampaikan tadi ya, tentang revisi Undang-Undang KPK, kita harus kuatkan melalui revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana pemberantasan, pemberangkusan aset itu juga kita harus perkuat di situ. Sistem integritas juga harus kita perkuat. Sama ya, artinya dengan tadi yang saya kira semua orang punya komitmen yang sama, tetapi PR-nya apakah rekam jejaknya sesuai atau tidak. Kembali. Bang Andre, singkat. Jadi untuk meyakinkan soal komitmen pemberantasan korupsi seperti apa? Garis besarnya Bang Andre, apa yang harus diubah dan diperbaiki Bang Andre? Yang sudah baik sekarang, tadi saya sudah jelaskan, yang sudah baik tentu akan diteruskan, yang belum baik tentu akan kita sempurnakan. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita melihat di KPK ya begitu banyak pejabat-pejabat pemerintahan Pak Jokowi ini yang juga ditangkap oleh KPK. Bahkan dari kami ada Menteri Bang Edi, Menteri KKP ditahan oleh KPK. Kami pendukung pemerintah itu di partai yang pendukung Mas Ganjar, PD Perjuangan. Tak tebang pilih artinya ya Bang Andre ya. Sosialnya. Jadi nggak ada tebang pilih. Jangan kita membangun narasi yang mengingatkan juga bagi rakyat bahwa penegakan hukum itu berjalan secara fair dan objektif. Bahkan kita ingat dulu PKS waktu bergabung mendukung pemerintahan Pak SBY, juga Presiden PKS itu Lutfi Ishak. Itu juga ditangkap oleh KPK karena dugaan sapi impor. Jadi saya rasa KPK sudah berjalan objektif secara fair. Siapa yang salah, mau partai pendukung pemerintah maupun oposisi tentu akan digarap secara objektif dan fair. Jadi sekali lagi mari kita dukung lembaga-lembaga penegakan hukum baik kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk bekerja secara maksimal tanpa perlu diintervensi dan tanpa perlu kita membangun framing seakan-akan ada tebang pilih. Padahal semua
sama di mata hukum dan itu terbukti. Baik. Ya, Menteri Kabinet Pak Jokowi juga banyak Singkat ya, Bang Andre, kami tangkap soal tebang pilih sudah Anda jawab dan terbukti tidak ada tebang Bahkan pilih. Pipin kan sudah merasakan juga waktu bergabung dalam pemerintahan. Saya beri PSB, kesempatan Bang Andre. Presiden PKS Bang Rey ini belum bicara di segmen ini ya, Bang Andre. Bang Rey, silakan soal komitmen tadi yang disampaikan. Saya sih senang ya mendengar adu argumen di antara mereka, adu visi gitu ya. Memang ini yang kita butuhkan. Meskipun lagi-lagi kalau di makronya hampir kita nggak bisa melihat sebetulnya perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu saya mau masuk ke hal-hal yang lebih teknis gitu. Misalnya soal isu penguatan KPK. Seperti apa sih yang diinginkan? Salah satu kritik publik sekarang yang luas kepada KPK itu karena KPK sekarang menjadi bagian dari eksekutif kan gitu. Nah itu apakah akan dievaluasi apa tidak gitu ya. Nah yang kedua misalnya soal undang-undang perampasan aset. Ini targetnya berapa lama setelah mereka berkuasa misalnya itu mau diselesaikan atau tidak gitu. Nah yang ketiga adalah soal yang saya kaitkan tadi misalnya. Apakah tiga pasangan calon presiden melihat hubungan antara korupsi dengan nepotisme, korupsi dengan dinasti, korupsi dengan kolusi dan sebagainya. Kalau ya, bagaimana sikap mereka? Oke, itu yang ditunggu nanti. Ya, itu tentu akan disampaikan langsung oleh para kandidat. Terima kasih ya, Bang Rey, Mas Pipin, Bang Andre, Mas Tama. Terima kasih semua. Telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini beradu argumen soal komitmen pemberantasan korupsi. Terima kasih, Bapak-bapak.